Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu. Semoga suara saya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore juga Ibu. Iya, semangat ya. Makasih Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di hari kelima pelatihan Google Workspace for Education akun belajar.id. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelatihan ini sampai hari Jumat nanti. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin menginformasikan dulu bahwa hari ini ada 2 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, kelanjutan dari materi Bu Siska yang hari Jumat yang lalu itu sempat terpotong karena ada pemadaman listrik. Lalu kemudian nanti setelah Bu Siska akan dilanjutkan dengan materi Google Sheet. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai dulu dengan doa ya, supaya kita berdoa supaya hari ini bisa lancar tanpa kendala yang berarti. Kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik, Bu Siska, sudah siap Bu Siska? Sudah siap. Terima kasih Bu Apri. Sama-sama Bu. Ya, pesertanya sangat semangat ini Bu Siska hari ini. Terlihat dari respon di awal. Iya. Baik Bu Siska, untuk mengefisienkan waktu saya berikan kesempatan kepada Bu Siska. Silakan. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih ya sudah masih semangat sekali saya lihat. Sore juga Bu. Selamat sore. Iya, mohon maaf ya hari Jumat yang lalu kita terpotong belajarnya karena mati lampu. Jadi kita langsung aja mulai ya Bapak dan Ibu. Saya mohon izin mematikan kamera dulu karena sepertinya saya sementara di Wasuponde nih jaringannya kurang stabil, jadi saya akan mohon izin matikan kamera. Nah, hari ini kita langsung lanjut, kita masuk ke latihan soal yang kemarin kita copy ya Bapak dan Ibu. Saya akan share linknya, share link dokumen doknya. Oke, silahkan jika sudah masuk. Saya juga mohon izin ya, silakan dicek di chat, sudah di-share sama Bu Siska. Oke, saya akan cek ya, sudah ada yang masuk di link tersebut. Mohon konfirmasinya ya Bapak dan Ibu jika sudah masuk. Bagi yang sudah masuk, silakan dibuka juga kemarin latihan soalnya yang format form. Silakan dicek di drive-nya masing-masing, tersimpan di sana ya, Bapak dan Ibu. Oke, sudah banyak yang masuk. Apakah Bapak Ibu sudah siap dengan Google formulirnya? Bagaimana Bu Apri? Apakah sudah ada konfirmasi? Belum ada Bu, belum ada di chat. Oke, ya. Silakan Bapak Ibu yang sudah membuka formulirnya, silakan dibuka. Kalau misalnya kesulitan bisa cari di drive-nya ya. Jadi dibuka tab baru. Kemudian di titik 9 ini silakan diklik, baru dicari drive. Oke, kalau sudah masuk ke My Drive ya, silakan dicari. Pasti ada di situ yang kemarin sudah Bapak Ibu buat. Kalau tidak salah, judulnya adalah latihan soal _ nama Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjut aja ya untuk mempersingkat waktu. Silakan Bu Siska. Oke.
kemarin kita sampai yang nomor 2 ya. Untuk nomor 3 memasukkan gambar pada soal. Ini cukup mudah ya Bapak dan Ibu. Jadi kita tinggal copy aja soalnya. Lalu di sini kita tambahkan di tanda tambahkan pertanyaan. Di situ, di sini ya. Lalu tinggal kita paste aja. Lalu kita akan masukkan gambar tarinya. Jadi di sini di samping kolom soal ada simbol gambar, silahkan diklik. Nah, ini ada beberapa cara ya. Kalau Bapak dan Ibu pilih unggah, berarti gambarnya sudah ada di dalam komputer ya, di dalam dokumen yang ada di komputer Bapak dan Ibu. Tapi kalau belum, kita bisa mencari di sini Google penelusuran gambar. Ya, kita coba seperti ini. Saya akan ketik tari legong, ya, tari legong. Nah, kita silahkan Bapak dan Ibu pilih yang mana yang sesuai. Saya akan ambil gambar yang pertama saja, ya. Oke, kemudian klik sisipkan. Oke. Nah, gambar akan muncul di sini. Ini Bapak dan Ibu bisa mengatur posisinya ya. Kalau ini kan rata ke kiri ya, bisa juga rata tengah seperti ini atau rata kanan. Kalau misalnya gambarnya mau diganti, ini bisa klik ubah, maka akan kembali ke penelusuran gambar. Atau kalau gambarnya nggak jadi dipakai, bisa juga kita hapus. Lalu tambahkan teks, ini juga bisa. Di sini nanti akan muncul pertanyaan di bawah gambar. Misalnya ya, nah di sini akan ada pertanyaannya, seperti itu ya. Tetapi kalau di soal kita, itu langsung opsi jawaban saja, maka kita tinggal copy saja opsi jawaban. Oke, tambahkan pertanyaannya tidak perlu ya, tidak perlu. Jadi, tambahkan teksnya, kita lepas centangnya. Nah, kita tinggal paste aja, tempelkan saja. Ya, tari legong, ini ada jawabannya, Bali. Jadi, ini tanda bintangnya kita hapus, baru kita masukkan kunci jawaban. Ya, 1 skornya, jangan lupa skor dulu kita pilih, kemudian jawabannya, Bali. Nah, kalau sudah, baru kita klik selesai. Ini untuk memasukkan gambar di dalam pertanyaan. Kalau gambarnya terlalu besar bisa disesuaikan ya Bapak dan Ibu, ini tinggal begini saja. Tinggal diatur-atur saja dari sudutnya. Seperti itu. Oke? Apakah ada pertanyaan di sini? Kalau tidak, saya akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah kita akan memasukkan video atau gambar ke dalam soal. Nah, ini ada perintahnya, tontonlah video di bawah ini, kita copy dulu, ya. Oke, kemudian gambarnya tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, nah ini nanti model pertanyaannya akan seperti ini, kotak centang ya. Nanti kita akan coba membuat seperti ini, bagaimana dia caranya. Oke, nah, oke. Sekarang tadi kita di sini ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, kita akan masukkan gambar. Masukkan video ya. Masukkan video, kita cari. Di sini ada tambahkan gambar. Yang bawah ada tambahkan video. Ya, di sebelah kanan pertanyaan ini ada papan dengan simbol-simbol. Nah, kita pilih yang di sini, tambahkan video. Kita klik. Oke. Kita tadi cari tentang apa tadi? Metamorfosis, tinggal diketik aja ya Bapak dan Ibu. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Untuk latihan boleh diganti yang lain, tidak apa-apa. Silahkan. Nah, dia akan otomatis mencari Bapak dan Ibu, ya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah punya linknya, sudah punya link gambarnya, bisa juga Bapak dan Ibu tekan yang ini ya, URL. Di sini kalau sudah ada linknya, tinggal ditempelkan di sini atau di paste saja di sini. Tapi kalau belum punya videonya, tinggal ini tadi ya, seperti yang tadi saya tulis tadi ya. Oke. Nah, di sini saya ambil video yang pertama saja, tinggal kita klik, kemudian kita tekan
pilih. Maka dia akan otomatis di sini. Lalu kita beri perintahnya tadi ya. Perintahnya adalah tontonlah video di bawah ini. Oke, ini juga bisa diatur ya Bapak dan Ibu, rata kanan, rata kiri, rata tengah, apakah diubah, apakah dihapus. Ada di sini semuanya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kalau videonya sudah masuk, mohon diberi konfirmasi ya Bapak dan Ibu jika videonya sudah masuk. Kalau sudah, kita akan tinggal memasukkan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini seperti ini ya. Jadi nanti siswa akan memberikan tanda centang pada jawaban mana yang dia anggap tepat. Nah, caranya mohon diingatkan ya jika saya terlalu cepat Bapak dan Ibu. Oke. Saya kira saya lost connection. Oke. Jadi tinggal ditambahkan saja di sini tanda tambah pertanyaan ya. Tambah pertanyaan. Kita paste tadi pertanyaannya. Nah, kemudian kita pilih apa nih? Nah, di sini kita ada tempat opsi pilihan bentuk-bentuk soal. Kita akan pilih peta kotak centang. Yang sini ya. Peta kotak centang. Yang ini kita klik peta kotak centang. Kemudian kita lihat ada dua bagian, baris dan kolom. Untuk baris berarti ke ini ya, yang bagian ini metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi kita tulis di sini metamorfosis sempurna. Lalu yang di bawahnya metamorfosis tidak sempurna. Oke, seperti ini. Kemudian di kolom ini ada yang bagian-bagian kolom. Di sini ada kupu-kupu, belalang, kepi, kecoa, nyamuk. Oke, kita masukkan satu-satu di sini. Kupu-kupu, kemudian belalang, kemudian apa tadi ya? Kecoa ya, kemudian kepi, lalu saya lupa, nyamuk. Oke, nah bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu. Kupu-kupu, belalang, kecoa, kepi, nyamuk. Kalau sudah, tinggal nanti Bapak dan Ibu mengisi dari kunci jawabannya. Ya, kunci jawabannya di sini kita isi saja. Yang sempurna itu ada kupu-kupu dan nyamuk, berarti nilainya ada 2 kalau dia benar, ya. Kemudian yang tidak sempurna ada belalang, kecoa dan kepi, berarti skornya 3. Jadi untuk pertanyaan ini total skor adalah 5, ya Bapak dan Ibu. Ya, sampai di sini apakah dimengerti? Kalau sudah, kita akan tekan. Pelan-pelan. Oke, Pelan-pelan katanya Bu Siska. Iya. Baik. Oke, ini untuk pilihan jawabannya. Kalau sudah, silahkan diketik selesai. Ya, seperti ini Bapak dan Ibu. Untuk pertanyaan yang ketiga, kita skip aja apa ya? Karena waktunya sudah terbatas waktunya. Nanti kita langsung masuk saja ke menambahkan kolaborator. Ya, jadi untuk soalnya kita sampai nomor 4 saja Bapak dan Ibu. Nanti untuk pertanyaan kelima, Bapak dan Ibu tinggal tambahkan sendiri dengan memilih opsi ini ya, yang skala linear ini. Ini nanti untuk pertanyaan yang kelima. Oke, sekarang kita masuk menambahkan kolaborator ya. Jadi kolaborator ini sama dengan editor ya. Iya. Oke. Kita akan menambahkan kolaborator. Di sini artinya bahwa kita bisa membuat formulir ini bekerja sama dengan
teman-teman guru yang lain, misalnya sesama guru kelas 1 atau sesama guru IPA mungkin ya, seperti itu. Jadi bisa dikerjakan sama-sama. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menambahkan kolaborator. Di samping tulisan kirim, ada titik 3, Bapak dan Ibu silahkan klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ya, ada buat salinan, pindahkan ke tempat sampah, dapatkan link yang sudah terisi, cetak, dan tambahkan kolaborator. Nah, ini yang akan kita pilih, ya. Silahkan tambahkan kolaborator di sini. Oke, kemudian kita akan masukkan Ibu Apri ya sebagai kolaboratornya. Ini ya Bu Apri ya, alamat emailnya. Oh sorry, ini bisa di copy aja. Silahkan dimasukkan namanya Ibu Apri sebagai kolaborator Bapak dan Ibu. Oke, saya akan masukkan ya di sini. Oke, di sini sudah masuk namanya Ibu Apriana, baru dikirim. Maka nanti Ibu Apriana akan mendapatkan notifikasi bahwa dia ditambahkan sebagai kolaborator pada formulir latihan soal ini. Seperti itu. Itu untuk menambahkan kolaborator. Misalnya lebih dari 1 bisa ya Bapak dan Ibu. Tadi tinggal di belakangnya emailnya Ibu Apriana, Bapak dan Ibu tambahkan lagi email yang lainnya. Seperti itu. Itu untuk menambahkan kolaborator. Jadi Ibu Apriana di sini bisa mengedit juga pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya ada yang salah jawabannya atau salah kunci jawabannya, itu bisa Ibu Apriana emang editnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengirimkan formulir. Nah, ini formulirnya sudah jadi nih Bapak dan Ibu nih. Ini formulirnya sudah jadi, sudah mau dikirim. Kita tinggal klik tombol kirim. Di sini ada beberapa opsi. Yang pertama adalah email. Jadi kalau email, ini berarti Bapak dan Ibu memasukkan alamat email orang-orang yang hendak dikirimkan, yang diminta untuk mengisi formulir ini. Ya, itu kalau email. Nah, ada cara lain, kalau misalnya muridnya banyak, nanti capek dong ketik alamat email. Bisa juga kita berbagi link saja Bapak dan Ibu. Ini ada tanda seperti ini ya, tanda ini. Nah, di sini ada tautannya, ada linknya. Nah, ini ada linknya, tapi panjang sekali nih Bapak dan Ibu. Bisa diperpendek dengan Bapak Ibu klik yang ini, perpendek URL ya. Tinggal diklik aja. Nah, linknya jadi pendek kan? Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal Bapak dan Ibu klik salin, kemudian tinggal dibagikan lewat WA ya. Jadi kalau sudah di-copy nih, ini sudah ada linknya, tinggal di-copy, kemudian masuk ke WA. WA misalnya ada WA grup kelas gitu. Nah, tinggal ditempel aja linknya ini, tinggal di-paste aja, kayak gitu. Seperti itu ya, untuk mengirimkan formulir. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah melihat jawaban, isi jawaban, respon di spreadsheet. Ya, melihat respon di spreadsheet, di sini respon di spreadsheet ya. Sebentar, saya carikan yang sudah. Nah ini, saya sudah membuat ini sama ya, latihan soal, tapi sudah ada jawabannya. Nah ini dia. Ini sudah, kalau sudah ada yang merespon atau menjawab formulir yang Bapak dan Ibu kirimkan, maka di kolom jawaban ini ya, di jawaban atau respon itu sudah ada angkanya. Kalau 1 berarti baru 1 orang nih yang menjawab. Kalau misalnya muridnya ada 30, berarti 30 anak di sini. Ya, nah di mana kita melihat responnya?
kita akan melihat respon di sini. Di sini ada lambang sheet ya, Google Sheet. Ini nanti materi yang akan disampaikan Pak Eko Purnomo ya. Nah, di sini kita tinggal klik aja Bapak dan Ibu. Nah, ada opsinya nih, membuat spreadsheet baru atau pilih spreadsheet yang sudah ada. Nah, kalau ini yang sudah ada artinya misalnya dia sudah ada rumusnya ya. Terkadang ada spreadsheet yang sudah ada rumusnya yang kita tinggal masukkan aja. Nah, ini kita pilih ini. Tetapi kalau nggak ada, silahkan membuat spreadsheet baru ya. Nah, di sini saya memposisikan belum punya spreadsheet yang lain, maka saya akan pilih ini ya, buat spreadsheet baru. Maka saya akan klik buat. Nah, dia akan muncul nih, dia akan langsung terlink di spreadsheet. Nah, ini dia. Ya, jadi di sini sudah muncul waktunya, kapan dia pengerjaannya, kemudian emailnya karena kita meminta alamat email, ini skornya, skor 4 dari 4, namanya, kelas, tanggal, dan ini adalah jawaban-jawabannya. Ya, dan ini adalah jawaban-jawabannya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Materi dari saya sampai di situ Ibu Apri. Jadi sampai melihat jawaban pada spreadsheet. Nanti untuk melihat sheet-nya, bagaimana tentang sheet apa-apanya nanti kita akan mengikuti materi dari Pak Eko Purnomo. Demikian Ibu Apri. Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan? Ya, baik Bapak Ibu, sudah selesai materi dari Bu Siska. Saya beri kesempatan mungkin 1 atau 2 dari Bapak Ibu guru yang mau bertanya tentang Google Form. Sebelum saya ya Bu Siska. Halo Ibu Apri. Iya Bu Siska, suara saya kedengaran tidak? Halo? Halo? Suara Bu Siska kedengaran? Halo? Kedengaran sih suara Pak. Suara saya kedengaran, suara Bu Siska juga kedengaran. Ya, Bapak, Bu Siska. Halo Bu Siska. Bu Siska mungkin. Ya, Bu Siska. Halo Ibu Apri. Ya, halo Bu Siska. Sudah halo dengar? Ibu Apri. Ya, halo. Masuk Bu Siska, masuk. Masuk Bu. Halo. Iya Bu, saya dengar suara tak. Bu Siska enggak dengar suara saya ya? Oh, Ibu Apri dengar ya? Saya tidak bisa dengar suaranya Ibu Apri. Oke, Ibu Apri, dari saya materinya sampai di sini Ibu. Silakan jika ada pertanyaan. Iya, saya sudah beri kesempatan kepada Bapak Ibu. Jika ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Supaya lebih cepat didengar pertanyaannya ya. Jadi kita langsung raise hand saja. Jika tidak ada pertanyaan Ibu Apri, boleh ini kita lanjut ke materinya Pak Eko Ibu. Ya, saya lempar dulu. Sepertinya Bu Siska juga tidak dengar suara saya ini Bapak Ibu. Mungkin kalau misalnya memang masih ada yang mau ditanyakan karena Bu Siska juga terkendala dengan audionya, bisa dituliskan di kolom chat. Nanti mungkin setelah Pak Eko, jika Bu Siska masih ada di dalam ini, nanti kita tanyakan ke Bu Siska langsung ya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada yang angkat tangan ya? Oke, aman berarti? Ya. Jadi nanti setelah dari Google Form, karena tadi terakhir materi Bu Siska itu di Google Sheet, bagaimana dari Google Form jawaban-jawaban siswa itu ditransfer ke Google Spreadsheet. Nah, sekarang kita akan mempelajari, mengeksplor tentang Google Spreadsheet ya Bapak Ibu, atau Google Sheets. Nah, materi Google Sheet ini akan dibawakan oleh Bapak Eko Purnomo. Beliau adalah guru agama Islam di SDIP Slawewu. Beliau juga sudah bersertifikat Google Certified Educator Level 2, sudah mendapatkan juga sertifikat Training Skill Assessment, dan sementara mengajukan aplikasinya untuk menjadi trainer. Ya, baik Pak, untuk mengefisienkan waktu kita serahkan ke Pak Eko untuk lebih jauh lagi bagaimana cara mengeksplor
Google Spreadsheet atau Google Sheet. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih. Kedengaran suara saya, Ibu Apri? Terdengar Pak, terdengar. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu guru sekalian. Baik, terima kasih Mbak Pri atas kesempatan yang telah diberikan untuk berbagi dengan teman-teman guru. Ya, waktu kita sampai jam berapa ini Mbak Pri? Sampai jam 5 ya? Berarti Ya, 35 sampai jam menit 5. ya? Ya, 35 menit. Kalaupun misalnya, ya, kalaupun misalnya perlu untuk ditambahkan karena ada sesi pertanyaan yang harus dijawab sama Pak Eko, tidak masalah. Mungkin ya Bapak Ibu kita tambah sedikit waktunya. Karena memang di antara pemateri yang lain kayaknya Pak Eko 35 menit ini, cuma dapat 35 menit. Iya, oke, silakan Pak Eko. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai ya. Izinkan saya untuk memulainya. Kita pelan-pelan saja. Jika saya terlalu cepat bisa langsung dipotong saja atau komen nanti di chat bisa dibaca oleh Bu Apri bahwa saya terlalu cepat atau terlalu lambat ya, bisa dikoreksi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung saja persentase. Baik. Masih loading ini. Baik, sudah kelihatan Bu Apri? Belum kelihatan ininya. Kalau di saya tampilannya masih belum ada ini. Pak Eko sedang presentasi apa ini sekarang? Google Slide. Google Slide. Belum ada saya kelihatan Google Slide-nya. Belum ya? Iya. Kenapa ya? Jaringan mungkin ya. Ini sudah terpresentasi sudah. Saya aduh, kenapa enggak mau ini ya? Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu mohon konfirmasinya apakah slide Pak Eko kelihatan presentasinya Pak Eko kelihatan? Tidak terlihat. Sudah terlihat Bu. Kalau saya belum terlihat, mungkin ada yang sudah Saya juga. terlihat. Hanya tertulis presentation tapi tidak ada slide kalau di Ya, saya. betul. Iya. Tapi tidak ada slide. Saya ulang ya. Terlihat ya. Kayaknya jaringan. Kok ada yang terlihat, ada yang tidak ya? Ada yang terlihat, ada yang tidak. Ya, karena di chat ini ada terlihat, ada yang tidak terlihat. Jaringan kalau saya, sudah terlihat Bu, sudah terlihat. Ya, berarti karena jaringan ada yang terlihat, ada yang belum. Iya. Oke, baik ya. Oh ya, semua yang terlihat. Jaringannya datang. Baik. Silakan Pak. Saya mulai saja ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan maaf. Sebentar. Nah, baru terlihat Pak. Iya, jaringannya baru datang, Mbak Pri. Oke, sudah kedengaran juga suara saya? Ya Pak, jelas tapi kayak feedback. Menggema. Oke, Iya. sudah? Coba tes. Dengar ya, Mbak Pri? Iya, tapi kalau saya feedback ini. Coba saya matikan mikrofon ya, Pak. Oke. Sudah. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan kenapa menggema ya? Akan belajar bersama berbagi tentang Google Sheet ya, Google Sheet. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa sub materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Saya matikan saja di handphonenya.
Ya, yang pertama membuat spreadsheet, yang kedua adalah menggunakan formula average, atau ini sebenarnya banyak ya, zoom dan lain sebagainya, tetapi satu saja dulu, average, karena waktu kita pendek. Artinya rata-rata ya, kita membuat formula rata-rata nilai, kemudian mengurutkan berdasarkan alfabet, atau apa namanya ini, memfilter ya, berdasarkan alfabet, angka, dan tanggal. Kemudian membuat grafik, membuat grafik ini ya, membuat grafik, dan selanjutnya memindahkan grafik menjadi satu sheet tersendiri, kemudian menyalin grafik ke Google Dokumen, kemudian membagikan spreadsheet ke orang lain, kemudian melindungi sheet dan range. Baik, yang pertama kita akan membuat Google Sheet dengan nama daftar nilai. Bisa ditambahkan daftar nilai siswa, gitu ya, supaya ini ya, membuat Google Sheet dengan nama daftar nilai siswa dengan satu tabel atau dua tabel, dengan satu tabel dua nama siswa, nilai ujian 1, nilai ujian 2, dan rata-rata nilai ujian tersebut. Kemudian diberikan komentar dengan menyebutkan benimusu@yps.sch.id. Ini alamat emailnya saya copy memang ke chat ya, ke chat supaya nanti bisa di copy juga Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya apakah sudah pernah membuat folder di Drive? Sudah Pak Eko, materi hari kedua. Sudah, ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian membuka foldernya, folder yang pernah dibuat, ya, semacam seperti ini, buat folder. Nah, kemudian kita akan membuat Google Sheet atau spreadsheet ya. Cara membuat spreadsheet itu ada 3 macam caranya. Yang pertama adalah dengan mengklik titik 9 ini, ya. Diklik titik 9 ini, kemudian diklik spreadsheet. Ini ada sheet ya. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua, saya ulangi ya, cara pertama diklik titik 9, kemudian memilih sheet. Maka dia akan membuat Google Sheet yang baru. Atau kemudian ini ada tanda tambah new, itu diklik ya di sebelah kiri atas, kemudian kita pilih juga bisa Google Sheet. Nah, ini juga bisa ya, Google Sheet, itu cara kedua. Cara ketiga, kita bisa mengklik di dalam folder yang sudah terbuka, klik kanan ya, klik kanan, kemudian kita pilih Google Sheet. Ya, ada 3 cara tadi, terserah kita mau pilih yang mana. Nah, kita sepakati saja, coba kita memulai dari titik 9. Kita klik titik 9, kemudian kita klik Sheet ya, atau Google Sheet ya. Maka dia akan terbuka. Nah, setelah terbuka, maka kita klik yang tanda tambah ini, yang ada tulisan blank. Ya, kita klik tanda tambah. Artinya dia akan membuat sheet baru, ya, Google Sheet baru. Nah, di dalam panduan materi tadi di Google di slide tadi, kita memberi namanya dengan nama yaitu daftar nilai siswa. Caranya kita klik saja di tempat judul ini, di atas kanan kiri ini spreadsheet, ya. Kita klik di sini, kemudian dengan memberi nama daftar nilai siswa. Nah, satu spreadsheet sudah bisa terbentuk. Nah, kemudian tadi opsinya dengan menuliskan ada nama, kemudian nilai 1, kemudian sebelahnya nilai 2, kemudian average.
Oke, atau rata-rata ya, average. Saya mohon bantuan sekaligus ini kita berkolaborasi ya. Kalau di dalam panduan tadi tidak dicantumkan itu, tapi supaya lebih bervariasi, supaya Bapak Ibu sekalian langsung terlibat, saya akan langsung share saya dulu mungkin. Bapak Ibu bisa membantu volunteer dengan menuliskan namanya, boleh nama sendiri atau nama orang lain, ya. Dengan menuliskan nama, nilainya bebas terserah Bapak Ibu sekalian, kalau bisa bervariasi ya, bervariasi. Ada yang 75, ada yang 100, ada yang 90, seperti itu ya. Saya copy linknya di chat, silahkan diklik di link di chat itu, kemudian mengisi form yang sudah ada di dalamnya. Daftar nilai itu ya, dengan isi misalnya di sini itu nilai satunya adalah 90, nilai 2-nya adalah 85, seperti itu. Rata-ratanya dikosongkan saja, nanti kita akan belajar bagaimana membuat rata-rata. Ya, silakan ditulis ya, minimal maksimal 6 saja atau 5 saja ya, volunteer. Silahkan. Ya, terima kasih telah membantu berkolaborasi untuk mengisi datanya. Oke. Silahkan diisi yang nilai 1 dan nilai 2-nya. Untuk average-nya, Ibu Asria tidak perlu diisi dulu, nanti kita akan belajar melihatnya secara bersama. Oke, Ibu Musyafira. Tabe, Pak. Ya. Silakan. Kita share di WA grup ya, Pak, karena saya pakai di chat perangkat yang berbeda. Di chat. Saya kirim juga. Ya, saya kirimkan di WA grup Bu Rasmi. Ya, baik. Ya, terima kasih. Baik, cukup ya Ibu, cukup 8 saja, tidak usah terlalu banyak. Kita ini hanya sebagai contoh saja, ya, sebagai contoh saja. Oke, cukup. Mulai terakhir Ibu Andi, Pandi, 80, 90. Oke, cukup dulu. Nah, selanjutnya setelah diberikan nilai ujian 1, rata-rata nilai ujian tersebut, kemudian kita membuat rata-ratanya, ya, membuat rata-rata per siswa dan membuat rata-rata secara keseluruhan. Caranya bisa dipraktekkan di jangan di sini prakteknya ya, di sheet yang Bapak Ibu sudah buat di folder, ya. Cara Bapak Ibu mempraktekannya di spreadsheet atau Google Sheet yang Bapak Ibu sudah buat di foldernya tadi. Ya, jangan di sini. Ini sebagai contoh saja. Tadi saya minta bantuan untuk mengisi data angka-angkanya. Baik, untuk rata-rata per siswa kita cukup blok saja, ya, nilai 1 dan nilai 2. Kemudian kita pilih average, ada di sini menu fungsi ya. Ada zoom, ada average, dan ini banyak sekali. Kita hanya satu saja dulu karena waktu, ya. Kita klik, maaf, terlalu jauh, harusnya di sini. Saya ulang ya, di blok, kemudian kita klik average. Nah, kita enter, ya, maka dia akan muncul seperti ini. Jadi rata-rata Jumiana, Ibu Jumiana, nilai 1 dan nilai 2 itu, dan nilai rata-ratanya adalah 82,5. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu siapa ini? Prakteknya jangan di sheet saya ya, di sheetnya Ibu yang di ini, yang Bapak Ibu buat di folder tadi. Ya, jangan di sini. Itu tadi hanya untuk minta tolong membantu mengisi data saja, angka-angka. Nah, ketika sudah seperti ini Bapak Ibu sekalian, itu cukup di blok seperti ini ya,
untuk supaya kita copy ke semua siswa agar muncul rata-ratanya, kita cukup tarik saja, klik di sudut ya di 82,5 ini di sudut kiri bawah, sudut kanan bawah sampai muncul tanda tambah, kemudian kita tarik. Pasti Bapak Ibu sebagian sudah tahu ini ya, sama dengan Excel ini, sama dengan Excel. Nah, maka setiap siswa sudah muncul rata-ratanya. Nah, kemudian kita membuat lagi rata-rata dari nilai seluruh siswa. Ya, kita blok nilai rata-ratanya saja, ya, dari atas ke bawah. Kemudian kita klik average. Maka kemudian kita enter. Maka dia akan muncul angka rata-rata 83,35, kalau dibulatkan 36 Bapak ya, seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat panduannya. Setelah ada nilai rata-ratanya, maka kita memberikan komentar dengan menyebutkan Pak Beni, ya, Pak Beni Musuh @yps, beni.musuh@yps.sch.id, seperti yang sudah saya ketikkan di chat meeting tadi. Dan kita menulisnya di komentar, tolong dicek ulang, ya. Kemudian kita cantumkan alamat email daripada Pak Beni dengan mendahului dengan @ ya, @ ini tanda @. Oke, kita masuk ke spreadsheet. Kita ini ada tanda komen ya, komentar. Kemudian kita ini tanda-tanda kayak apa ini? Ada tanda komen ini, kita klik sampai muncul tanda tambah seperti ini. Di sini ada tambah komen, add comment ya. Kita klik itu, kemudian Halo, Pak Eko? Halo, Pak Eko? Wah, ada Pak Eko ini. Ya, kita tunggu dulu Bapak Ibu, mungkin Pak Ekonya terkendala jaringan. Pak Eko? Pak Eko keluar kayaknya. Pak Eko terlempar. Ya, baik Bapak Ibu, kita tunggu dulu. Semoga Pak Eko bisa segera bergabung kembali. Saya cek dulu. Wah, maaf ini Bu Apri. Oh, iya Pak. Saya terhempas ini. Dari mana tadi terhempasnya itu? Terlempar kayaknya. Iya, dari mana tadi? Ini, komen Pak Eko. Tadi Pak Eko bahas komentar. Maaf Bapak sekalian ya. Jaringannya kurang bersahabat ini dari tadi, giliran saya. Baik, ya, silakan Pak Eko dilanjutkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Apri. Jadi komennya tolong dicek ulang dengan menyebutkan emailnya Pak Beni ya, seperti ini. Kemudian kita klik komen. Bisa juga Bu Apri masukkan masukkan alamat emailnya Bu Apri di chat supaya Bu Apri juga bisa langsung respon. Siapa tahu teman-teman mau melihat bagaimana ketika mendapatkan respon di dalam Google Sheet-nya. Oke, slide 1 sudah selesai. Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lanjut. Ya, lanjut Pak Eko. Lanjut ya, baik, terima kasih. Nah, di slide kedua, urutkan data menggunakan fungsi sort berdasarkan nilai terendah di atas. Nah, kita akan membuat filter ya. Caranya kita klik. Mohon maaf Pak Eko, presentasinya belum. Pak Eko belum presentasi. Habis terlepas tadi ya. Oke. Maaf.
Sudah kelihatan, Bu Apri? Iya Pak, sudah. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita akan mengurutkan nilai, ya. Nilai dari yang paling rendah ke yang lebih tinggi. Caranya kita blok saja, kita blok keseluruhannya. Rata-rata yang paling bawah tidak usah ya, tidak perlu yang paling bawah. Rata-rata dari seluruh siswa tidak usah diblok. Cukup nilai per siswa dan rata-ratanya. Kemudian kita klik ini tanda filter, ya, kita klik tanda filter, kemudian create new filter view. Ya, kita klik itu, maka dia akan muncul tanda filter seperti ini. Kemudian kita klik, kemudian memilihnya sort A sampai Z. Ya, kita klik. Maka dia akan memfilter dari yang paling rendah ke paling tinggi. Ya, dari yang paling rendah ke paling tinggi. Yang paling rendah itu adalah Dinda dan yang paling tinggi adalah Musyafirah. Seperti itu ya. Itu caranya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sudah bisa? Tolong direspon. Untuk memfilternya aman ya, Mbak Pri? Ya Pak. Belum ada. Bagaimana Bu Rasni? Boleh diulang, Kak? Oh, diulang Pak Eko. Baik, diulang ya. Oke. Saya kembali. Caranya di blok dari nama ya, seluruh nilai di blok, mulai nilai perolehan sampai nilai rata-ratanya, kecuali nilai rata-rata seluruh siswa yang di bawah. Ini tidak usah yang paling bawah. Ya, kemudian kita pilih ini tanda filter, filter view, ya, filter views. Ini kita klik, kemudian create new filter view, paling atas. Itu kita klik, maka dia akan muncul tanda filter. Nah, setelah muncul tanda filter, maka kita klik itu, kemudian kita sort atau filter dari A ke Z, artinya dari yang rendah ke yang tinggi. Artinya yang rendah nanti, kalau dari Z ke A berarti yang paling tinggi di atas, nilai yang paling tinggi di atas. Tapi petunjuk dalam materi tadi kita diminta untuk yang nilai paling rendah di atas. Maka kita klik sort A to Z. Oke, maka terbentuklah seperti ini, ya. Yang paling rendah nilainya itu yang di atas. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Aman? Oke, Pak. Makasih, Pak. Lanjut. Oke, lanjut ya. Baik, selanjutnya, di slide selanjutnya, kita akan buat satu diagram dari rata-rata nilai. Nah, kita membuat diagramnya, ya. Bagaimana caranya? Kita lihat. Kita buka lagi file kita, spreadsheet, ya. Kemudian kita blok, ya. Kita blok semua, kecuali yang di bawah tadi ya, semua nilai. Kemudian kita klik insert, atau kalau tulisan, kalau Indonesianya apa Bu? Sisipkan ya. Kalau misalnya ada yang perangkatnya menggunakan bahasa Indonesia, sisipkan. Atau kalau yang berbahasa Inggris, insert. Kita klik itu, kemudian kita pilih chart, ya, diagram. Kita klik satu kali, ting, maka dia akan muncul diagramnya seperti ini. Ya, bagaimana Bapak Ibu, sudah muncul diagramnya dari nilai-nilai perolehan siswa? Sudah dicoba? Mohon yang sudah dicoba bisa mengkonfirmasi dengan kata sudah. Ya, sudah ada Bu, sudah ada yang komentar di kolom chat, sudah banyak Pak Eko. Sudah Mbak Priya, terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya setelah membuat diagram ya, sudah selesai. Selanjutnya publikasikan diagram, pindahkan di sheet tersendiri.
Artinya kita membuat diagram itu masuk dalam sheet tersendiri. Ya, kita kembali ke sheet tadi, ya, sheet kita, Google Sheet kita. Ini ada diagram, kemudian di sini ada nilai-nilai. Di sini ada sheet 1. Ya, sheet 1 itu di dalamnya ada daftar nilai dan ada diagram. Nah, kita mau sekarang sesuai permintaan tadi di slide, kita mau memindahkan khusus untuk diagramnya ini menempati pada sheet yang berbeda. Anggaplah sheet 2 begitu ya. Nah, caranya kita klik di atas ini di sudut ya. Nah, di sudut sini sampai muncul titik 3. Ya, sudut diagram kanan atas kita klik sampai muncul titik 3. Setelah muncul titik 3, kita klik itu titik 3-nya, kemudian kita pilih move to our sheet. Atau bacaannya sudah benar atau belum, Bu Apri? Move to our sheet ya. Kita klik itu, maka dia akan kembali terpisah dia dalam sheet tersendiri ya, seperti ini. Ini sheet tadi 1. Nah, sekarang sheet 1-nya di bawah itu berisi tentang diagram nilai siswa. Nah, gampang sekali ya. Jadi kalau kita mau membuat diagram nilai siswa, itu mudah sekali. Cukup klik dan cukup 5 menit sudah jadi. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sudah terbentuk diagramnya dalam sheet tersendiri? Oke, katanya sudah Pak. Sudah, mantap. Ya, sudah. Sudah nih. Baik, selanjutnya di sheet slide ke-6, buat satu diagram yang diganti namanya menjadi diagram nilai. Buat satu diagram yang diganti namanya menjadi diagram nilai. Kita kembali ke sheet tadi Bapak Ibu sekalian, sheet 1 tadi ya, sheet 1 yang ada nih daftar nilainya, kita bikin lagi. Kita bikin lagi diagram, kita blok kayak tadi ya, kita ulang. Kita blok nilainya, bagaimana lagi tadi Bapak Ibu? Kita klik insert, kemudian kita klik chart. Nah, di sini kita diminta untuk buat satu diagram yang diganti namanya menjadi diagram nilai. Jadi diagram itu diganti namanya, kita edit menjadi diagram nilai. Ini nilai 1, nilai 2, NFRX itu kita edit. Kita klik caranya, ya, kita klik 2 kali, kemudian kita blok, ya, kita blok seperti ini. Kalau sudah terblok, maka kita ganti namanya menjadi diagram nilai. Maka sudah terganti nama diagram tadi menjadi diagram nilai. Oke, aman? Bisa ya? Sangat mudah sekali. Saya lanjut ya, Mbak Pri. Iya Pak Eko, kalau dilihat waktunya 7 menit lagi menjelang pukul 5 sore ya. Nah, mudah-mudahan selesai. Oh, saya usahakan selesai. Karena mudah di materinya ini. Karena dibuat gampang ada sedikit waktunya. Baik, lanjut ke slide berikutnya, yaitu buat diagram lingkaran dari nilai. Oke, kita kembali ke spreadsheet tadi. Bapak Ibu bisa hapus saja ini, ya, kita hapus saja, kita delete saja. Kalau Bapak Ibu mau membuat dalam sheet tersendiri ini diagram nilai juga boleh seperti tadi caranya, ya. Dengan klik titik 3, kemudian move to our sheet. Maka dia akan tertambah lagi di sebelahnya. Ya, oke. Kita kembali ke sheet 1 ya, yang paling pertama yang berisi tentang nilai, data nilai. Nah, kita diminta untuk membuat diagram dalam bentuk lingkaran. Ya, diagram nilai tapi dalam bentuk lingkaran. Oh maaf, tidak dihapus tadi. Saya salah Bapak ya. Saya hanya tidak apa-apa kita ulangi. Kita diminta untuk membuat diagram dalam bentuk lingkaran. Insert.
Tadi kan sudah ada diagramnya seperti ini ya. Namanya tadi apa? Diagram nilai. Kita kembali buat Bapak Ibu ya. Diagram nilai. Nah, kita akan membuat diagramnya itu menjadi mana tadi? Nah, caranya supaya muncul seperti ini bisa diklik titik 3. Titik 3 ini, kemudian edit chart ya, kalau misalnya tidak muncul. Tapi kalau sudah muncul memang tidak apa-apa. Kalau belum muncul seperti ini bisa diklik di sini 3, kemudian sampai muncul edit chart seperti ini ya. Baik. Kita akan memilihnya diagramnya dalam bentuk lingkaran, namanya adalah P, tulisannya P, P ya. Kita klik P ini, tik, maka diagramnya akan berubah dalam bentuk lingkaran, diagram nilai. Nah, ini tulisannya salah, nilai. Oke, aman ya, gampang Bapak Ibu ya. Bagaimana Mbak Pri? Sudah ya? Saya lanjut? Ya, aman Pak sejauh ini. Aman ya, baik. Selanjutnya, kita diminta melindungi sheet dengan akses edit. Hanya Anda saja yang dapat mengeditnya. Maka kita masuk lagi di sheet ini. Kemudian di sheet 1 ini ada tanda segitiga terbalik. Itu kita klik, kemudian kita klik protect sheet. Kita klik protect sheet. Kemudian sheet-nya kita set permission, kemudian kita klik ini. Kemudian di sini hanya only you, maksudnya hanya kita saja. Kalau kita mau menambahkan orang boleh, tetapi kita diminta tadi hanya untuk kita saja ya, only you. Jadi kita saja yang dapat mengedit daripada sheet tadi. Oke. Kemudian selanjutnya bagikan akses komen ke benimusu@yps.sch.id. Nah, kemudian sheet-nya ini dibagikan. Ya, dibagikan. Caranya klik share ini yang di atas. Klik share. Kemudian apa diminta tadi? Bagikan akses komen ke Pak Beni. Jadi aksesnya itu adalah akses komen ya, akses komen, share dengan akses komen. Ya. Kita klik tadi ya ke Pak Beni. Oke. Kemudian ini editor. Kita diminta untuk aksesnya bukan editor, yaitu komen. Di sini ada 3 akses, ada view. View kalau viewer itu hanya melihat saja. Kalau komen kita klik berarti kita bisa melihat, kita juga bisa komen. Tapi kalau kita klik editor kita bisa melihat, kita bisa komen, kita bisa mengedit. Jadi yang paling sempurna itu editor. Tapi kita diminta untuk komen saja. Kita klik akses komen. Nah, seperti ini, kemudian kita kirim. Oke. Banyak nanti email masuk di Pak Beni ini, enggak apa-apa ya Pak Beni. Baik, selanjutnya ke slide berikutnya ya. Ya, membuat satu Google Doc dengan judul grafik dan masukkan header grafik berjudul apa ini? Grafik dan judul grafik. Apa ini? Judul grafik dan judul grafik. Oke. Kita diminta untuk mengcopy ya. Mengcopy, ini caranya insert, kemudian header. Kalau membuat header ya, pertama kita diminta untuk membuat header. Kita bikin lagi Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke folder yang tadi, foldernya Bapak Ibu yang sudah dibuat sejak pembelajaran tentang Drive.
Ya, kita klik saja ini new, kita klik new, tambah ini tanda tambah dengan new. Kemudian Google Doc kita klik, nah, maka dia akan terbentuk Google Doc. Ya, Google Doc-nya kita kasih nama dengan nama grafik ya, dengan nama grafik. Oke, kita edit di sini. Ini maaf ini Bu Apri jaringannya juga agak mutar-mutar ini. Oke, kita kasih nama jaringannya grafik. Oke. Kemudian kita caranya membuat header ya. Caranya tadi diklik insert, kemudian kita pilih. Kita hanya cukup untuk mengetahui caranya saja ya. Caranya adalah klik insert, kemudian ini ada header dan footer. Jadi kalau kita membuat catatan untuk di atas ya, header atau footer catatan kaki bisa di bawah ini. Ini ya, diklik salah satunya. Ini hanya sekedar contoh saja, yang penting kita tahu caranya, kita tidak perlu praktekkan. Kita langsung melangkah ke berikutnya, yaitu kita diminta untuk, masih ada ini, diklik salin diagram, kemudian kita copy paste ke dokumen. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita buka Google Sheet-nya yang tadi, kita klik diagram, kemudian kita copy chart di sini atau salin chart ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dia bagian kelima, urutan kelima dari atas. Nah, kita copy chart atau salin chart. Kemudian kita buka Google Dokumen yang kita kasih beri nama tadi grafik. Nah, kita klik kanan, kemudian paste atau paste. Oke, dia tercopy. Yang dalam bentuk lingkaran saja ya, seperti ini. Maka diagramnya tercopy di Google Dokumen. Oke, lanjut, sudah jam 5. Yang ke slide ke-13. Nah, kemudian kita bagikan, share with people and group. Oke, kita membagikan link ya. Tadi menggunakan alamat email, sekarang kita membaginya menggunakan link. Caranya kita klik yang Google Sheet tadi, ya, Google Sheet tadi, kita klik share, ya, kemudian kita pilih get link, kita klik, ya, tadi permintaannya adalah untuk siapa saja ya, berarti siapa saja yang mendapatkan link ini dapat mengaksesnya, dapat melihatnya. Berarti kita rubah with the link. Maksudnya siapa saja boleh membuka mendapatkan yang mendapatkan link ini ya. Kemudian ini Pak Eko putus-putus, Pak Eko. Pak Eko. Halo, Pak Eko. Sepertinya terjadi lagi. Ada masalah kendala lagi dengan jaringannya Pak Eko. Ya, sebenarnya tadi yang di... Halo, Pak Eko? Halo? Halo, Pak Eko?
Ya, Pak Eko sedang berusaha untuk masuk lagi. Duh, Bapak, mohon maaf ini Bapak Ibu. Iya, seperti ini. Banyak yang terlempar juga ini. Iya. Tadi ya sudah sampai di share ya, share link ya Bapak Ibu. Tadi Pak Eko sebenarnya sudah contohkan di bagian pertama tadi, yang bagian share linknya. Sebentar, saya buka dulu Google Sheet-nya Pak Eko. Ya, Bapak Ibu, saya tidak tahu nah setelah ini apa yang akan dipaparkan Pak Eko, tapi kalau yang get link tadi itu sama dengan yang di Google Docs, dengan Google Slide sebelumnya Bapak Ibu, anyone, tapi kita pakainya yang anyone get link tadi, itu sudah dicontohkan tadi sama Pak Eko. Di bagian pertama tadi ya Bapak Ibu, tadi sebelum ini Bapak Ibu kan dikasih linknya tadi ya, sebenarnya itu sudah dicontohkan cara membagi link yang dikirimkan Pak Eko di kolom chat tadi, sehingga Bapak Ibu bisa berkolaborasi sama-sama di dalam spreadsheet tadi, menuliskan nilai-nilai. Nah, seperti itu caranya tadi, jadi membagikan linknya ya Bapak Ibu. Kita tunggu dulu Pak Eko, semoga bisa segera bergabung. Saya kurang tahu juga ini lanjutannya. Bu Afri boleh usul. Iya Bu, silakan Bu. Bu, boleh cukup kayaknya Bu sampai jam 5 saja. Oh, kayaknya ya materinya juga mungkin sudah tidak terlalu banyak. Oh sudah ada. Saya Sudah ada Pak Eko. Sampai di mana tadi? Jangan sampai saya cerita sendiri, astagfirullahaladzim. Ya Pak Eko tadi dari tadi ditungguin sampai ada usulan, karena ini juga materinya sisa membagikan link kayaknya ya Pak Eko ya. Sisa membagikan link ya Pak Eko. Halo? Iya, ada. Ya, Pak Eko sudah join lagi. Ya, Pak Eko gimana? Gimana tadi sampai di mana Bu Apri? Tinggal anyone get link tadi kalau Pak Eko situ. Oke. Tapi kayaknya ya kalau bisa kayaknya setelah itu sudah selesai ya Pak Eko ya materinya ya. Ya selesai. Oh, ya. Jadi saya ulang Bapak Ibu sekalian ya. Iya ini. Anyone get link, membagikan link saja. Jadi kita ambil link di apa namanya? Ini link daripada file asli atau diagram asli dari spreadsheet. Share dulu Pak, belum share dulu, share screen dulu, belum presentasi layar, belum bagikan layar Pak Eko-nya. Baik, grogi nih karena hilang signalnya ini, aduh. Baik. Oke. Sudah kelihatan ya, Mbak Pri? Sudah, Pak Eko. Oke. Jadi kita ambil linknya ini ya, Bapak Ibu sekalian. Kita ambil linknya. Caranya tadi kita share. Ini yang spreadsheet ya, kita share. Tadi sudah kita ganti dengan anyone. Maksudnya siapa saja yang mendapatkan link ini dapat mengeditnya ya dengan ini tadi
dengan anyone with the link. Aksesnya editor ya. Kemudian kita copy linknya. Kita klik. Sudah kita copy. Setelah tercopy, kita buka apa lagi nih? Ya lanjut Pak Eko, lanjut. Lanjut Pak. Halo. Halo Mbak Pri. Ya, Kedengaran? halo Pak, lanjut. Ya, lanjut Baik. Pak. Kemudian kita kasih komen ya, open comment, klik komen, kemudian kita tambah komen, add comment di sini ya. Kita kasih komennya adalah silahkan lihat grafik atau diagram ya. Silahkan lihat diagram aslinya. Ya, kemudian kita klik kanan atau Ctrl V ya. Kan tadi kita sudah mengcopy link ya. Kita bisa Ctrl V, kita juga bisa klik kanan, kemudian paste atau tempel ya. Kalau bahasa Indonesianya tempel. Klik, maka dia akan muncul linknya. Tadi dengan mention, kemudian mention menyebutkan Pak Beni ya. Add, kita dahului dengan add, kemudian beni.musuh@yps.sch.id. Nah, kita klik seperti itu. Ya, halo Pak Eko. Halo? Halo Pak? Ya, halo Pak. Pak Eko. Aduh, jaringannya ini terbang. Iya Pak Eko. Oke, sudah tadi Mbak Pri ya? Ada ya? Jadi sudah sudah ya? kita Ya. minta komen. Menyebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembalikan ke Bu Apri, mohon maaf ini jaringannya di ruangan saya ini lepas-lepas, dan saya kembalikan Bu Apri, siapa tahu masih ada yang mau ditanyakan. Silahkan Bu Apri. Baik, terima kasih Pak Eko. Ya, saya Berburu waktu ini Bu Apri. Iya, sudah buru-buru waktu, terputus-putus pula ya. Kita tidak bisa juga, ini sudah di luar kendali kalau yang masalah teknis seperti ini ya. Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang sangat urgent mungkin mau ditanyakan tadi, bisa satu saja mungkin. Silakan raise hand. Oke, saya tunggu. Tidak ada juga di kolom chat, Pak Eko. Tidak ada yang raise hand, saya lihat. Belum ada yang raise hand. Oke. Insya Allah semoga semuanya berarti sudah aman ya Bapak Ibu ya. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan bisa juga melalui grup WA kita ya Bapak Ibu. Untuk linknya, link daftar hadir hari ini nanti akan kami share di grup WA Bapak Ibu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, oh iya. Baik, beras nih. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, kita cukupkan hari ini pertemuan kita di pelatihan Google Workspace for Education hari kelima. Insya Allah kita ketemu lagi esok hari dengan materi yang berbeda. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita nanti. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak Eko? Bagaimana Pak? Halo? Daftar hadir. Ya, daftar hadirnya. Nanti kami. Iya, ada absensinya. Iya Bu, nanti kami bagikan di grup WA Bu. Halo? Ya, daftar hadir untuk hari ini akan kami bagikan di grup WA Bu ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai ketemu besok. Terima kasih Bu Apri dan Pak Eko.
Ya Bu Yayu. Terima kasih Bu Apri dan Pak Eko. Sama-sama Bu.